Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian analisis bisnis dan pemasaran pada maklar baper yang berada di Kota Jember. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sherly Maulia dengan NIM 2208 10 10 10 33 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu deskripsi objek, lingkungan pemasaran, analisis SWOT, manajemen bisnis, analisis segmentasi, analisis perilaku konsumen, dan yang terakhir, bauran pemasaran. Yang pertama yaitu deskripsi objek. Apa sih maklor itu? Maklor adalah singkatan dari makaroni telur yang merupakan perpaduan antara makaroni yang direbus lalu digoreng bersama dengan adonan telur. Maklor ini tersedia dengan berbagai rasa dan tingkat level kepedesan, dikemas dengan cup dan juga beserta alat makannya. Selanjutnya yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdapat dua kategori, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Untuk lingkungan mikro, karyawan yang bekerja di makro bekerja kedua terdapat 4 orang, yaitu perempuan dan laki-laki. Dan untuk karyawan yang bekerja di makro chapter 1 terdapat 2 orang, yaitu sepasang suami dan istri. Karyawan yang bekerja di makro chapter 2 tersebut terbilang masih cukup muda. Mereka berumur rata-rata 20 tahun. Konsumen dari jajaran ini pun cukup beragam, yaitu siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Untuk supplier yang menyediakan bahan baku merupakan salah satu toko langganan makro baper, yaitu toko yang menyediakan bahan-bahan makanan, salah satunya bahan baku yang diperlukan untuk membuat maklor. Dan pesaing dari maklor baper ini sendiri adalah usaha-usaha yang sejenis yang biasanya dijual di pinggiran jalan menggunakan gerobak atau alat bantu untuk berdagang. Biasanya, para pesaing tidak menggunakan tema untuk dagangan mereka. Dan karena makanan ini mudah untuk ditiru, pasti pesaing dari maklor baper sendiri sangatlah banyak. Yang kedua, lingkungan makro. Lokasi tempat penjualan maklor ini terbilang cukup strategis, yaitu di pinggiran jalan raya di daerah Jember, yang pastinya sangat ramai kendaraan berlalu lalang. Dan di sebelah kedai maklor ini terdapat ruko-ruko yang digunakan untuk berjualan. Kedai maklor ini pun sangatlah luas. Mereka menyediakan tempat duduk untuk para konsumen sehingga mereka merasa nyaman saat menunggu jajanan ini diolah. Gambar ini adalah ruko-ruko yang tepat bersebelahan dengan kedai maklor baper. Untuk teknologi yang digunakan dalam pembuatan maklor terbilang sangat simpel, yaitu kompor dan juga alat cetakan yang terbuat dari aluminium yang berbentuk bulat seperti gambar ini. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Lokasi yang strategis di pinggir jalan raya dan mudah ditemukan. Harga jual cukup terjangkau yang membuat digemari banyak orang. Memiliki berbagai macam varian rasa dan juga halal dan tanpa bahan pengawet. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Sangat mudah ditiru oleh orang lain dan produk tidak bertahan lama. Untuk yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Dengan bahan yang murah bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Penjualan dapat dilakukan di mana saja, bahan baku mudah didapatkan, dan juga produk terbuat dari bahan yang cukup familiar di masyarakat, sehingga banyak peminat. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Mudah untuk ditiru oleh orang lain sehingga munculnya pesaing baru. Harga bahan baku terkadang naik turun tidak stabil. Selanjutnya yaitu analisis manajemen bisnis. Terdapat 3 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek MSDM. Aspek keuangan, pemasar menggunakan modal pribadi tanpa bantuan dari siapapun. Pemasar juga mulai melakukan investasi dengan cara membuka cabang baru dan fokus dalam mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Sistem pengelolaan uang dalam usaha ini masih menggunakan pembukuan sama seperti usaha-usaha mikro lainnya. Menurut pemasar, untuk struktur hutang sendiri masih belum ada. Selanjutnya yaitu aspek operasional. Kegiatan
operasional yang dilakukan oleh usaha maklar baper yang pertama, yaitu melakukan riset pasar secara langsung, melihat dan menganalisis target pasar yang ingin dituju, melihat kesempatan yang belum terpenuhi oleh pesaing, dan menyusun perencanaan produk, rencana penjualan, dan melihat seberapa besar modal yang harus dikeluarkan untuk membuka usaha tersebut. Yang terakhir adalah aspek MSDM. Total karyawan yang dimiliki maklar baper di 2 outlet tersebut adalah berjumlah total 6 orang. Pemasar menerima SDM yang ingin bekerja di sini tanpa memandang umur dan jenis kelamin, asalkan mereka memiliki niat dan berkomitmen untuk bekerja sebagai karyawan di maklar baper. Jika ada yang berminat bekerja di sini, mereka tidak memiliki sistem apapun seperti pelatihan atau kursus agar bisa memasak sebuah maklar. Usaha ini juga belum memiliki struktur organisasi karyawannya. Selanjutnya yaitu analisis segmentasi. Pelanggan yang dijadikan sasaran dalam usaha maklar baper ini adalah semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa, dan tanpa memandang jenis kelamin ataupun kondisi ekonomi para konsumen. Maklar baper memposisikan dirinya sebagai usaha jajanan dengan harga paling murah di Kabupaten Jember. Di sisi lain, keunggulan dari maklar baper ini yaitu sangatlah menjaga kualitas dari produk usaha mereka. Selanjutnya adalah analisis perilaku konsumen. Yang pertama, budaya. Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh faktor budaya yang meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Yang kedua, barang yang dibeli oleh konsumen disesuaikan oleh budaya. 2. Sosial. Kebiasaan setiap hari orang-orang terdekat tentu akan sangat mempengaruhi konsumen untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, pribadi. Sebagai manusia mandiri dalam menentukan sendiri setiap perbuatannya dalam mencapai kebutuhan. Yang terakhir, psikologis. Motivasi, seseorang memiliki kebutuhan pada waktu tertentu. Keyakinan adalah gambaran pemikiran dari konsumen yang akan membentuk citra produk. Yang terakhir adalah bauran pemasaran. Untuk kedai yang saya kunjungi merupakan cabang kedua dari maklar baper yang ada di Jember. Mereka memberi nama cabang kedua maklar ini dengan sebutan Chapter 2. Dan produk-produk yang dijual di Chapter 2 ini lebih beragam daripada di Chapter 1. Mereka menyediakan maklar, cilor, dan nasi bakar yang merupakan racikan dari kedai itu sendiri. Untuk varian dari maklar dan cilor sendiri sangatlah beragam. Mereka menyediakan 6 varian rasa serta pilihan level kepedesan dengan tingkat 1 sampai 3 level. Dan untuk nasi bakar, mereka menyediakan berbagai isian, yaitu ayam, cumi, ikan, telur, dan yang lainnya. Bahkan mereka juga menyediakan paket combo yang varian rasanya ada 2, yaitu combo ayam dan combo ikan. Dengan masing-masing paket akan sekaligus mendapatkan menu. Untuk harga dari jajanan ini dapat dibilang cukup terjangkau, karena hanya dengan Rp6.000 konsumen sudah mendapatkan maklar atau cilor 1 porsi dan juga mendapatkan alat makan berupa sendok. Jika dibandingkan dengan harga pesaing yang sejenis dengan maklar ini, maklar baper mungkin sedikit lebih mahal karena mereka menggunakan wadah berupa cup dan juga tambahan alat makan, tetapi sangatlah worth it dengan harga yang masih terbilang murah. Kita sudah mendapatkan jajanan yang sudah lengkap dengan sendok dan juga terjamin rasa nikmatnya. Maklar baper di Jember ini sudah memiliki 2 cabang yang berada di Jalan Jawa nomor 10 dan juga di Jalan Karimata nomor 97B. Mereka melayani penjualan dengan sistem online, yaitu menggunakan aplikasi Grab, dan yang melakukan penjualan dengan sistem online ini hanyalah maklar baper yang berada di Jalan Karimata yang merupakan cabang kedua dari maklar baper. Sedangkan cabang pertama hanya melayani penjualan online. Promotion. Usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang tampak paling agresif adalah dengan cara promosi. Untuk promosi yang dilakukan pemasar adalah menggunakan akun media sosial, yaitu Instagram. Mereka memfoto dan memvideo produk mereka guna menarik perhatian para konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.